Karena ingat, investing itu bukan cuma tentang return lu tinggi, tapi risk lu berapa. Ya, karena market nggak selalu rasional, ya kita bisa memainkan pertandingan ini. Ya. Ini gue jelasin kayak anak SD. Investing juga ngomongin tentang psikologi lu. Ya, kalau kita nggak punya uang dana darurat, ya bahaya ketika kita mengalami tahun-tahun yang buruk yang dimana seringkali itu di luar kendali kita. Yang ketiga, teman-teman, adalah kita minimize yang namanya utang. Ya, diminimize ketika apalagi suku bunganya lagi tinggi. Ya, ingat ketika suku bunga tinggi, tadi gue bilang biaya kredit jadi mahal buat bisnis dan juga buat kita sebagai nasabah. Gue akan minimize utang ini supaya gue bangun dana darurat, gue bangun cash flow, karena balik lagi kita nggak bisa kontrol yang terjadi dalam ekonomi, dalam global, geopolitik, dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya kita udah punya KPR, ya kita bisa sebenarnya renegotiate lagi dengan banknya. Ya. Yang keempat, pastinya ketika suku bunga lagi tinggi, gue akan lebih diversify. Fokus gue bukan dapetin return setinggi mungkin, tapi gue dapet risk adjusted return yang setinggi mungkin. Gue nggak akan all in ya dalam satu aset, apalagi yang high risk. Ketika lagi QT, yang dimana kalau teman-teman lihat ya, the Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat tuh udah ngakuin QT loh selama 1 tahun terakhir. Ya, 1-2 tahun terakhir balance sheet-nya menurun terus. Tapi gue akan lebih berhati-hati. Gue akan explore real asset. Ya, gue akan lebih explore commodities. Ya, komoditas. Ya, gue akan ngelihat emas, gue akan ngelihat aset-aset lainnya, dan gak all in. Gue akan diversify, gak cuma mainnya rupiah, gue akan masuk USD, ya gue bisa masuk Singapura dollar. Ya, kita bisa meng-hedge, ibaratnya kita melindung nilai kita dengan currency-currency lain. Karena kalau misalnya lagi gonjang-ganjing ya, kurs kita bisa melemah juga. Jadi kita harus rajin pantau indikator ekonomi. Ya, teman-teman ketika lihat ada CPI, teman-teman ngikutin. Ketika Jerome Powell bakal ngomongin tentang Fed Funds Rate bakal gimana, apakah mereka bakal cut rate atau enggak, ngikutin. Ngeliatin NFP, non-farm payrolls ya, bagaimana dengan unemployment. Ya, kita akan pantau indikator-indikator penting karena kita harus ngelihatnya tuh forward looking. Ya, kita sebagai investor tuh kita ngelihat potensi di masa depan. Kita bisa pelajarin sejarah, tapi kita harus punya wisdom untuk lihat ke depan kira-kira move-nya bakal gimana. Kalau kita bisa one step, two steps ahead daripada market, ya karena market nggak selalu rasional, ya kita bisa memainkan pertandingan ini.